Ya oke guys, balik lagi bersama gue. Di video kali ini kita akan bahas soal modifikasi Karimun Kotak lagi. Nah, kali ini di belakang gue ada mobil Karimun Kotak punya teman gue. Dan di sini udah bersama ownernya, Om Yudi. Nah, Om, thank you Halo. udah mau diajak bikin video. Sama-sama Omku. Ya, oke, jadi kita kenal dari ya sama-sama pakai Karimun Kotak juga lah Betul. ya. Terus akhirnya sampai nih gue pengen review mobilnya karena menurut gue menarik juga buat dikulik. Nah, ini ada Karimun Kotak tahun berapa nih, Om? Ini gue tahun 2001 sih Om. 2001. 2001. Tipe? Tipe gue nggak tahu ya. Katanya sih kalau untuk tipe itu kan di 2003 Iya, pertengahan DX ya. dan GX itu Nah ya. kalau gue lihat dari tipenya kayak nggak ada yang di DX atau di GX. Ini DX sih harusnya sih. Oh Iya. iya. Yeah. Terlebih Cuman ralat kalau salah ya maaf. Iya. Karena yang tahun 2000 aja sebutannya Karimun Millennium. Iya gitu betul kan. Millennium. Ya, jadi banyak lah Iya. sebutannya. Oke, ini lu udah pakai berapa lama nih? September 2024. September Setahun lebih lah. Setahun lebih. Iya, Iya, setahun iya. lebih lah. Alasan lu ngambil Karimun Kotak apa? Bentuknya tuh kayak EV sekarang kan boxy modelnya ya. Iya. Terus gue juga memang nyari nih mobil buat mainan sih Om sebetulnya sih Om. Selain buat kita pakai tapi buat mainan juga oke menurut gue di modif-modifnya lucu menurut gue. Pas lu ngambil tuh kayak udah lihat referensi modifnya Pasti dong, udah pasti. ya? Ada yang seliweran di FYP tuh biasanya tuh. Oh iya, iya. Oke, akhirnya ini nyari lumayan susah nggak? Wah susah Om. Gue tuh sampai lihat 5-6 mobil lah. 5-6 mobil dari yang harganya bahan banget sampai yang akhirnya ya udah nih akhirnya ketemu yang ini karena gue fokus waktu itu pengen cari yang nggak bahan banget. Terus interior gue pengen tuh yang rapi Om. Kebanyakan tuh kabel udah berantakan, plafon plafon terus kayak jok juga udah retrim. Gue pengen tuh tetap fabric dan masih dashboard tuh masih oke lah gitu. Kisi-kisi AC juga masih bagus semua nih. Kisi AC yang sebelah kiri kita udah tahu lah pasti enggak itu kita beli lagi lah. Kita beli lagi. Oh oke. Terus pas awal dapat berarti standar nih, full standar? Enggak sih sebetulnya posisinya tuh dibilang standar ya. Cuma gue udah dapat sesuai konsep kayak ini udah pakai iceberg gue 20% kaca film. Nah memang kenapa gue cari interior yang rapi Om? Karena gue pengen show itu gitu. Karena kalau mobil-mobil lama kayak lucu tuh banyak yang bilang nyawanya tuh di kaca film begini gini. Terus gue juga udah dapet waktu itu Dop Moon Ice. Oh awal tuh dapetnya Moon Ice. Itu sebetulnya yang waktu itu gue ini oke nih gitu. Walaupun secara warna sebetulnya ini bukan warna yang gue cari sih. Gitu. Oh lu awalnya nyari warna apa berarti? Gue awal nyari silver, kuning, pink ya itulah standar warna yang kuning agak susah tuh dapat yang bagus juga. Pink juga banyak yang pudar soalnya. Agak susah juga soalnya. Oh oke. Nih kita bahas dari depan dulu deh. Nih untuk depan apa aja yang udah lu upgrade di mobil ini? Depan sesuai dengan abang-abangan karko kita Om. Paling gue pakai ini sih headlamp pakai model Panda ya. CT kolom ya. Karimun CT kolom terus air scoop Wagon Air White. Ini berarti di ini ya? Dicolok dibolongin ya? Dibolongin. Terus pakai ini karena DX nggak ada fog lamp. Iya. Gue kalau ngedim di tol tuh kayak orang nggak notice Om. Iya nggak sih? Udah gitu lampu kan pendek. Pendek dan lampu juga lampu ayam menurut gue. Nah akhirnya gue mutusin pasang bilet. Gue jadi untuk di tol sih fungsi sih maksudnya kayak lu penerangan kurang kan kayak di tol yang kurang penerangan dan mata tuh nggak capek. Ini pakai berapa inch berarti? 3 inch. 3 inch. Pakai 3 inch. Bracketnya juga. Bracketnya gue pakai tutupnya si DX dicoak. Cuma sekarang gue dapet info kemarin habis bersihin tuh. Udah ada yang jual bracketnya buat si Karimun. Cuma lumayan Om. Harganya range-nya tuh di 400 4,5. Cuma itu dia bracket ya? Iya, itu bracketnya doang. Oke. Nah, sama satu nih. Gue tuh
dari kemarin tuh selalu ngeliat kayak plat lu kok bisa bagus banget deh, kayak bisa dibaca gitu ya. Oh, ini gue mesen om. Oh ini mesen? Ini gue mesen. Oh. Jadi mesen tapi untuk biayanya pun nggak yang mahal kayak 3 angka. Iya, iya. Gitu. Karena masih full lu ini masih ya. full dan masih satu wilayah tempat tinggal kita. Oh, jadi iya. buat teman-teman mungkin untuk info kali ya om ya. Kalau mau request kayak yang plat bisa dibaca, bisa kok di Samsat tuh minta ketersediaan. Kira-kira lu ada ide apa nih? Coba dicek aja bisa. Kalau misalnya memang masih tersedia, itu murah kok menurut gua tuh, dan nggak kena PNBP tahunan. Kalau yang kayak gini tuh cuma sekali bayar. Oh iya, menarik. Karena nggak satu angka ya, cuma 1 apa 2. Oh iya, oke. Nih sama konsep samping itu ya, ini kan spion juga udah ganti nih ya. Spion ganti ya. Pakai Wagon Air White. Ya. Kenapa bisa-bisanya lu memadukan biru dengan kuning? Gitu. Nggak sengaja sebetulnya om. Jadi pas Ivan naik mobil kecil, sebenarnya gue udah pernah cerita ini sih, tapi nggak apa-apa ya om. Ini kan di sini belum. Jadi waktu itu tuh Idris Pink Karimun, dia punya spion kuning om, tapi yang model GX yang yang ke samping ya, betul. Sama dia udah dia cat. Cuma ketika dia pakai, netizen tuh pada bilang nggak pantas bla 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 katanya gitu. Kuning ke pink tuh ya berarti. Kuning ke pink. Cuma kalau menurut gua pantas-pantas aja, karena kalau gua sendiri lu naik main mobil kecil, gua pengen yang ngejreng om, sesuatu yang kayak udah lucu sekalian gitu. Akhirnya Idris pasang, dia yang buka, dia yang pasang, dia yang bawa. Udah lu pakai aja, dia bilang gitu. Lucu. Pas lagi momen Karmin naik mobil kecil pertama. Udah dari situ rame tuh. Kok kayak lucu juga ya. Udah jadi identitas sampai sekarang. Iya. Dari yang awalnya mungkin orang kira nggak matching nih kayaknya. Tapi ternyata jadi lucu juga ya. Gue pernah ganti. Ini kan sebetulnya gue Spotlight kan om. Aslinya hitam. Gue ganti hitam. Kayaknya gelap. Karena udah terbiasa gitu, kok kayaknya kalem banget ya mobil gue gitu. Oh iya. Malah tadinya tuh ada stiker lagi ya di sini. Ada stiker lagi. Itu juga match tuh. Oh oke. Terus untuk velg nih, ini velg pakai tipe apa nih? Ini K-Series NKK8, ring 13. Ring 13 ya? Ring 13. Cuma kayaknya bannya lu naik ini ya size ya daripada yang standar ya? Kayak tebel banget. Standar tuh berapa sih ya? Kayak 165/65. Ini sama standar. Sama ya? Sama. 165/65. Oh, cuma mungkin karakter lebar velgnya juga. Kayaknya sih itu sih. Ini lebar 5,5. Oh iya. Kalau bawaan kan atau velg kaleng biasanya lebar 5 doang. Iya. Lebar 5,5. Terus untuk shock atau per ada lu custom juga? Gua shock sih masih SGP sih om. Cuma kalau per memang karena kayak mobil lu juga kan biar lucu-lucu. Ngejar fitment, kita ceperin dikit lah. Oh. Gitu. Potong per atau bikin per baru? Potong per. Paket hemat om, potong per ya. Cuma yang belakang gas ini nggak suka jeduk nggak? Iya. Iya kan? Iya. Pasti kalau apalagi kita ganti per yang lebih keras, menurut gue iya sih. Iya kan? Banyak kan gitu. Iya, itu penyakit Karimun juga tuh mau per standar pun kalau iya betul, per standar pun suka ngejeduk kan? Dan kenapa akhirnya gue mutusin untuk nyeper om? Ini pribadi gue ya, opini gue ya. Karena standarnya pun menurut gue kurang. Iya. Gitu, jadi dua nih lu pilih. Lu mau mobil lu nyaman gak lu ceperin, atau lu ceperin tapi nggak nyaman. Karena gue nyaman yang nggak dapet menurut gue ya. Ya udahlah, gue ceperin aja sekali. Sama sebenarnya ngurangin limbung juga sih. Betul, gue setuju sama itu. Gue setuju sama itu. Gue setuju sama itu. Oke. Tapi untuk perawatan kaki-kaki pas dari awal lu dapet sampai sekarang banyak ini ya perbaikan nggak? Sekali. Jadi gue cerita dikit om ya. Gue kan memang ngambil mobil ini tuh sebetulnya ini mobil bisa nggak sih buat camping? Karena memang nih konsep kayak gini, ini udah gue gambarin di Pala om sebelum gue dapet Karimun. Gue pengen nanti dapat Karimun, nih konsepnya udah nih begini nih. Kebayangnya kayak gini gitu. Gue pakai roof box karena memang keperluannya untuk camping kan. Cuman yang jadi pertanyaan banyak orang, lu pasti tahu lah pertanyaan itu kuat nanjat nggak sih? Iya nggak sih? Itu paling karena banyak. Orang taunya 1000 cc. 1000 cc gitu. Betul. Paling banyak banget pertanyaan itu. Terus gue baru ngangkat, gue ngetes ke gila nih om, gue ngetes ke Pangandaran tapi lewat jalur selatan gue. Lewat Ciwidey, gue lewat jalur selatan, itu kan ada Kelok 1000 tuh. Jadi pas gue turun, wah anjir ini, gue gimana pulangnya nih kan? Nanjatnya gila om. Dinamakan Kelok 1000 karena nanjatnya tuh pas pulang gila. Alhamdulillah om, aman. Sebenarnya kalau misalkan panik, takut nggak kuat nanjak pun
masih ada tips Masih, selanjutnya sih, iya, bisa matiin AC. Masih ada nos. Iya. Matiin AC, nos. Matiin AC itu. Karimun tuh itu tuh, Iya. jangan lupa. Nosnya kita matiin AC. Iya. Oke. Terus untuk atas deh ini sekarang ini berarti crossbar pakai tule nih ya. Crossbar gua pakai tule square bar 118 ya. Oh, oke. Terus ada tambahan ini bike rack ya berarti. Bike rack ya, bike rack pakai tule juga ProRide 598 sama roof bokeh Polar 100. Oh, iya. Berarti kalau kita mau pasang roof box itu masih bisa ya pakai tambahan yang bike rack kayak gini-gini ya. Kalau panjangnya masih di 118 sebetulnya mepet Om. Cuman nih aman. Kalau karena gue pakai yang square bar ya, jadi gue pakai hook tambahan lagi itu dari tule juga. Kalau pakai yang model wing, yang Evo tuh wing, itu aman karena dia modelnya T-track. Jadi tetap aman, panjang 118 itu udah cocok banget sih. Kalau untuk di Karimun tuh panjang 118, lu ngepas dan nggak terlalu keluar gitu sih. Banyak kan sih teman-teman tuh pakainya sih di 118 sih. Oh iya. Untuk panjangnya. Ini full tule nih ya, berarti atas ya, satu brand. Nggak campur-campur. Oke. Ini belakang lu ada tambahan third brake lamp nih ya? Third brake lamp ya. Ini Hella nih? Mirip-mirip sih, cuma gue yang made in Hollandnya sih Om. Oh iya. Ini made in Hollandnya. Dapat di marketplace? Di Geraha Sakti Fatmawati. Oh iya. Itu kalau biasanya lampu-lampu rear fog lamp gitu-gitu juga banyak ya? Di situ ya. Oke. Terus lampu samain ya kayak lampu depan ya? Ya sama pakai Karimun CT Kolom juga. Cuma kan kendalanya lampu mundur nggak ada. Nggak ada. Nah, RFL tuh gue baru dapet Om. Baru dapet nih. Ini belum gue pasang. Gue baru dapet kemarin dari temen di Jogja. Jadi dia ada dua. Dia DM gue, Om, lu mau bayarin lampu gue nggak nih? Gue ada dua. Kalau gue pasang dua, kayak keramaian deh. Gitu. Terus barangnya dapet, harganya juga menurut gue masuk. Alhamdulillah. Gitu. Makasih Om Dwi. Karena biasanya ini ya sepaket ya sebenarnya. Kalau di Jepang ya? Jepang ya, kanan kiri ya. Kanan kiri. Kayak punya Pink Karimun tuh kayak gitu. Kanan kiri. Iya. Nah, gue sekarang pakainya yang custom Om. Jadi di yang LED nih, LED kecil. Oh iya. Cuman terang sih. Seenggaknya orang ketika kita mundur karena terang notice ya. Iya. Oh, oke. Terus nah ini gue juga sempat naksir nih pengen masang kayak gini. Ini berarti universal atau pakai punya universal ya? Universal itu. Ini yang jepit. Cuma ini tuh returan orang Om. Ini returan. Ini gue jadi dapat barang reject sebetulnya. Gue benahi lah segala macam, ya kan. Jadi ini kalau lo lihat tuh. Tapi ini masih aman. Harus gue ini lagi gitu. Jadi gue belum sempat ngeretro, ya udah gue pasang dulu aja. Gitu. Kuat nih Om. Kuat Om. Kuat ya? Kuat Om. Udah banyak yang make karena gue jual. Oh iya. Nih kalau yang mau nyari nih part-part kayak gini bisa langsung nih IG-nya. Oke. Terus nih ini kan ada sebutannya apa ya? Dognet ya? Dognet. Yeah. Kalau budget murahnya biasanya pakai Cargonet tuh. Iya. Hitam kayak di mobil gua. Nah ini lu rapi banget dah. Ini gue pakai ini punya CR-V Gen 1 kalau nggak salah deh. Dia bisa ya? Masuk ya? Bisa Om, dibuka aja kali ya? Iya. Sorry ini berantakan bagasinya, berantakan dagangan juga. Namanya juga mobil dagang. Jadi dia pakai bracket juga Om. Nah ini bracket itu sebetulnya bracket dagangan gua juga kan ada Dognet ya. Dia beli itu copotan Om, nggak ada yang baru. Jadi itu memang barang dari luar. Misalnya biasanya sih dari Thailand gitu-gitu ya. Dan ini lumayan sih Om. Gua tuh jujur awalnya maju mundur nih ngelihat pengen beli ini karena kayak ngelihat si Bunda Kalia kan, terus Karimun Gold, ini kan pakai ini nih, kok cukup banget ya, cuman harganya juga menurut gua nggak masuk akal gitu. Nah gua dapet murah nih Om dari temen si Harwi. Dapet di harga di bawah banget deh harga pasar. Oke udah gue sikat deh gitu. Berarti cuman ya minusnya ini tuh udah ada jahitan putus-putus gini, cuma nggak kelihatan. Nggak terlalu kelihatan lah kalau di konten. Iya minor. Terus ini belakang bawahnya ada di bawah sini tuh ada kayak hook gitu Om. Kita cantelin ke situ. Jadi ini bisa di-adjust ininya gitu. Bisa di-adjust. Iya. Gitu. Cuma yang versi lokalnya juga udah ada Om. Cuma memang warnanya aja yang nggak putih dan bahannya pun beda secara material. Ini kan kulit ya?
Iya, yang lokal juga sebetulnya sama sih, kalem gitu. Cuma memang untuk netnya ini dia masih cetakan kayak plastik padat gitu lah. Karena memang kendara di material dari luar ke sini tuh ternyata nggak bisa sekarang gitu. Iya, bisa ya. Iya. Oke. Ini di atas juga ternyata ada lampu tambahan juga nih. Sebetulnya iya, tapi ini jarang gue nyalain karena ini tuh roof rail fog lamp ya. Emang ada ya kayak ginian ya? Ada om. Apa nih? Part number atau gimana nih? Maksudnya roof rail terus ada fog lampnya gitu tuh emang ada ya? Ada. Kayak si RV yang mobil-mobil gitu kan. Kayak pakai deh kayak gini deh. Kan kalau yang model-model rally looks gitu kan depannya pakai helat. Tuh. Ini kayak ya aksesoris pemanis sih kalau menurut gue sih om. Gue pun jarang nyalain sih. Oh tapi ini emang lu aktifin berarti ya? Maksudnya lu itu pakai kabelnya tuh pakai soket, nyambungnya ke lighter, jadi kabelnya tuh terpisah om. Jadi kalau misalnya nih, gue biasanya tuh pasang ketika lu ke camping ground, datang malam nih, camping ground kan udah gelap tuh, nah baru tuh lu colok lighter buat penerangan di ring tenda. Gitu. Cuma kalau di jalan sih, gue nggak ini sih, jangan sih, nanti bisa nyelawin orang juga ya, di atas lagi maki-maki orang, iya, gitu sih. Nah kalau dari sektor mesin ada yang udah lu upgrade? Mesin enggak sih? Belum ada. Enggak ada. Paling gue itu sih kayak kaki waktu itu habis pulang yang gue bilang ngetes mobil, kelahar as roda gue kena tuh. Nah gue akhirnya sekalian cek semua. Gue habis ini rekondisi ya om. Yang baru itu gue beli kelahar as roda, selebihnya gue rekondisi kayak ball joint, rack steer. Karena menurut langganan gue tuh si Kang Denny masih oke. Tuh habis 1,5. Nah biasanya kan orang kalau ngerekondisi habis itu cuma bertahannya berapa bulan ya. Nah, lu gimana? Ini gue bisa sekarang. Wah, berarti bengkelnya rekomen lah ya. Bengkel tua looksnya kadang kan gitu ya. Kadang kita ngeliat bengkel, ini bengkel kok gini banget, kotor banget. Kalau gue suka yang bengkel-bengkel gitu om. Karena punya mekanik yang sakti menurut gue. Kayak AC pun sama gue, bengkel-bengkel lama gitu. Cuma temen gue nyoba, alhamdulillah pada cocok sih. Iya. Berarti kalau ada yang mau minta rekomendasi itu juga bisa tuh. Tapi ya cocok-cocokan ya. Kadang kan beda-beda ya. Ininya kepuasan orang gitu. Iya sih. Oke. Kalau untuk interior ya, nih kita bahas di depan diubah. Interior karena gue jualan nih om. Jadi ya dagangan gue pasang di sini kayak setir replika ya. Ini replika Nardi kan. Terus shift knob-nya juga ya. Shift knob-nya juga nih, shift knob UMKM kita nih sebetulnya. UMKM ini luar biasa dia tuh. Jadi lucu nih om, gue di DM sama doi. Dia biasa jualnya tuh ekspor om. Karena gue ngelihat katalog itu bener-bener proper dari foto-fotonya gitu. Dia ekspor dan nggak ada pasar di sini. Akhirnya gue dikasih sampel, gue coba pasarin. Sampai sekarang luar biasa om ini. Berarti build quality-nya udah. Wah luar biasa, dia bahannya kayu jati gitu lah. Bahan kayu jati, finishingnya juga oke menurut gua. Dan mirip banget sama yang ori. Harganya, wah cuman 10-20% kayak sama yang ori. Iya sih, lumayan ya. Iya. Ini gua udah pemakaian setahun masih oke sih menurut gua. Gue sih naksir setirnya, gue juga pengen masang yang kayak gitu. Cuma kan lu juga ada ya yang tengahnya bukan chrome ya, yang hitam ya? Hitam juga ada kan ya? Ya mungkin ntar gue nabung terus beli lu kan. Pakai aja yang dibawa kasur dulu lah. Oke. Nah, head unit juga lu masih mempertahankan standar ya? Gue jujur om ya, istri gue, ini kan sebetulnya kan daily use istri nih. Iya. Awal-awal sebelum kantornya pindah gitu ya. Karena masih dekat rumah, sekarang udah di Jakarta lagi, males dia bawa mobil. Dia minta pasang kamera mundur kan harus ganti head unit dong. Iya. Nah, gue gak mau. Makanya gue pasang dashcam. Iya. Biar lu kalau mau lihat mundur, ya dari dashcam. Walaupun menurut gue secara point of view itu nggak real kalau lu dari dashcam, karena dia kameranya kan di atas. Oh lu naruh di atas ya? Di atas. Kalau misalnya di bawah gue khawatir air om. Gue naruh di bawah cuma juga nggak enak banget. Iya nggak enak. Makanya masuk lagi nih, gue pasang rear spion itu. Biar ngelihat si body. Iya. Gitu. Walaupun bisa nengok ke belakang. Nggak enak kayak Karimun tuh juga karena bawahnya tuh kan ketutup banget ya. Jadi kalau mundur tuh ya kita cuma ngeliat atasnya doang kan, bawahnya nggak terlalu kelihatan gitu. Itu aja sih om. Kalau interior paling ya setir, knob, terus
Dashcam menurut gue sih Iya. perlu sih zaman sekarang ya. Iya benar. Kita kadang udah hati-hati orang di jalan ngasal, Iya. daripada kita debat nggak jelas, tunjukin bener. aja lah udah. Sama ini nih yang banyak ditanya nih, dudukan apar gua tuh. Iya, iya itu dapat. Nah, kalau DX menurut gua, ini bisa Om, karena yang tadi lu bilang dia nggak ada laci ini nih. Jadi nggak mentok. Oh iya. Kalau iya. GX kan karena ada laci, Iya. dia mentok. Nah DX, gua ngetes Om, wah ini udah ada bracketnya nih, di mana ya? Gue lihat covernya kok ada celong gitu ya, kayaknya bisa nih. Ternyata bisa Om. Oh iya. Gitu. Jadi kalau menurut gua looks-nya dapat, fungsinya juga amit-amit ya jangan sampai kepake. Iya. Dapat gitu. Karena itu di mobil-mobil baru sebenarnya udah dapat. Iya, udah pabrik dapat. kan. Betul, Cuma kalau mobil lama ya belum ada sih zaman dulu. Betul. Oh, dan ya udah lu tetap jaga bersih aja karena kaca film juga. Betul. Kelihatan deh. Sebetulnya kalau gue sih sukanya pakai kaca film 20%, lu dituntut mobil interior itu harus rapi Om. Iya benar. Iya, karena kalau nggak rapi lu akan ntar dilihat orang gimana gitu. Iya sih. Gitu 20% kayak gitu sih menurut gue. Ini keterbalikan dari mobil gue yang full 80%. Masih muda soalnya kan. Iya, ada privasi. Ada privasi. Iya, kan? Kalau bawa kolega-kolega gitu. Oh iya. Nah ini udah ini harusnya kan masih ini ya bahannya fabric ya harusnya ya. Cuma udah dapat dari. Gue nggak tahu nih, gue dapetnya udah begini nih. Oh. Nah setahu gue memang ininya fabric ya. Ada fabric ya. Fabric. Gue nggak tahu nih ini apakah udah di retrim sama yang sebelumnya. Karena tuh sebetulnya Om, ini tuh tangan pertamanya. Nah lewat. Tangan pertamanya itu owner itu ibu rumah tangga Om. Oh iya. Ibu rumah tangga. Terus dibeli nih sama yang sebelum gua. Nah kebetulan ternyata temennya temen gue juga, tapi gua pas main sepeda waktu itu. Ya udah, gua tahu historinya dia. Kalau bangun mobil tuh memang oke gitu. Ya gua udah udah percaya juga sih. Nah itu termasuk si mobilnya Idris yang pink dari dia juga. Sebelumnya owner sebelumnya. Iya. Terus untuk next projectnya masih ada yang mau lu ubah di mobilnya? Next project kan ini tahun baru nih, masih awal tahun. Apa ya? Gue sih sebetulnya lagi kepikiran mainan baru sih Om. Oh malah nambah mainan? Pengen cuman yang murah-murah. Murah-murah itu apa? Gue lagi nggak tahu ya. Gue lagi kepikiran Suzuki Trungtung, lu tau gak sih? Oh, tahu. Anjir gue. Kalau ini ya beneran buat lucu-lucuan sih. Iya kan. Pikiran itu. Cuma kalau ini sih sebetulnya kalau kita bicara ini ya, mungkin kedepannya gue pengen depan Recaro sih. Oh iya. Iya sih. Recaro LX ya berarti ya? LX atau Ignis sih. Ya, Ignis, ya. Ignis yang jaring kuning kayak kan. Apa tuh kuning-kuningnya tuh gitu. Iya biar makin match. Cuma nabung dulu lah. Oke, ya. Nih kalau berarti kalau ada yang mau nanya-nanya atau misalnya mau beli dagangan lu nih, lu bisa kontak kemana nih? Bisa ke IG gue Konten Karimun sama TikTok gue sama Konten Karimun juga. Oh iya. Oke tuh. Kalau yang mau nanya rekomendasi bengkel, part-part juga bisa deh langsung aja DM. Kalau pedagang mah biasanya direspon kok. Langsung. Nggak usah di DM, di komen juga langsung direspon kok. Oke. Yaudah, thank you Om buat video. So, itu aja guys. Semoga bisa menjadi referensi buat kalian. Dan sampai ketemu di video baru berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.